Karena mereka dengar saya memang pahala terbesar salah satu memberikan orang makan pengajian. Jadi bulan depan saya cek dulu, pengajian ini masuk enggak? Telur berapa sekilo? 30, 22 kok tempat kami itu. Ibu pesan dari saya. Ibu rebus cabean di rumah modalnya cuma berapa? Cuma 40 ribu. Pahala ibu sudah melimpah. Sederhana kok, beli ikan asin sekilo, ibu cabein, kita berebut makan. Ibu beli lalapan, bawa lalapan. Benar bu, cuma saya ustadz yang mau bicara seperti ini. Pernah nggak ustadz lain ngomong seperti ini? Nggak ada kan? Karena saya bicara hadis bu. Ustadz lain nggak nyinyir. Kalau saya bilang, saya pingin ibu semua masuk surga. Caranya apa? Banyak sedekah. Makanya di Arab itu bu jarang orang sakit. Kalau sakit mereka sholat sunnah 2 rakaat, berdoa sungguh-sungguh. Nggak sembuh, mereka ambil air, baca air ruqyah, diminum sendiri. Nggak sembuh, mereka sedekah. Nggak sembuh, baru ke dokter. Jadi ibu biasakan kalau sakit jangan ke dokter, sholat sunnah 2 rakaat. Iya bu, saya di rumah itu saya buktikan bu. Masya Allah, di rumah saya setiap bulan ada pengajian. Ibu boleh datang sama suami. Berlomba orang bawa makanan itu. Begitu jam 5 sore udah ngantar salak, ngantar buah, ngantar pisang. Long apa yang kita sedekahkan itu untuk kita kok. Yang penuh kulkas kita semua kotoran kok itu. Saya beda dengan ustaz lain bu, benar bu, di mana-mana. Karena banyak saya lihat pengajian orang kaya itu. Kadang saya makan siang aja nggak dikasih. Saya tuh terang kaget, di mana ya ruh Islam itu? Ada ustaz datang makan siang nggak dikasih. Rasulullah itu berobat orang berebut mengasih makan, benar bu. Satu-satunya ustaz yang paling nyinyir masalah ini cuma saya. Cek di Indonesia ini. Masjid-masjid 90% nggak kasih makan khotib Jumat. Karena ustaznya nggak berani ngomong, pakai Kenapa malu? Karena nggak pakai iman. Saya bicara ini berdasarkan iman. Karena Rasul mengatakan, tebar salam beri orang makan. Itu kan hadis, bukan kata saya. Itu budaya Jawa semua itu bu. Saya pakai budaya Medan, ngomong apa adanya. Karena saya ingin jamaah saya ingin masuk surga. Sepakat? Karena budaya Jawa pakai nggak enak, orang pantas. Saya harus pantas karena ini hadis. Betul? Ibu wajah ibu kurang suka saya lihat saya tegas begini. Saya psikolog loh. Ada 5 orang saya lihat wajah ibu. Majung. Kalau saya dinasihati ustadz saya paling senang saya. Alhamdulillah ustadz ya. Selama ini kami nggak berbagi, sekarang karena ustadz kami pengin. Ustadz saya dari Madinah dulu bu. Hidupnya pas-pasan ngontrak bu. Ngontrak tahu nggak bu? Kami mau bertamu 5 orang lebih menyembelih kambing. Kulkasnya bu disiapkan apel, anggur. Begitu pulang semua dikuras dari kulkas, semua dikasih. Ustadz itu sendiri masak kambing, bikin sop, bikin sate. Fadol, semua dibawain. Subhanallah. Makanya Mekah itu berkah. Berkah nggak bu? Penyakit nggak ada, kanker nggak ada, orang melahirkan jarang meninggal. Indonesia habis sehat meninggal, habis nifas meninggal, habis pulang dari Cianjur meninggal. Ibu dengar nggak? Sekian juta kendaraan lalu lalang Mekah Madinah. Setahun belum tentu ada kecelakaan. Bu, mungkin ustaz lain nggak pernah cerita. Setiap tahun jutaan bis Mekah Madinah lalu lalang, betul? Umroh dan haji. Ibu pernah sebulan kecelakaan satu? Nggak ada. Saya setahun ini baru pernah kecelakaan. Tahu nggak yang kecelakaan? Justru orang Indonesia. Ustadznya yang Madura. Rombongan dari Qatar, dari Dubai, dari Kuwait, dari Saudi, tidak pernah kecelakaan di sana. Tahu nggak bu menahan musibah itu? Sedekah. Kemarin waktu saya umroh, kecelakaan satu bis. Termasuk pembimbingnya meninggal. Apa itu? Rombongan orang Indonesia. 2 tahun lalu kecelakaan rombongan jamaah saya, Jakarta Selatan. 4 orang meninggal. Orang Indonesia. Saya pikir kenapa dari Pakistan enggak, Malaysia enggak, Qatar enggak. Mereka sedekahnya luar biasa. Di situ baru dapat pelajaran. Luar biasa sedekah itu. Ya bunda ya? Ya? Benar demi Allah bu. Saya ini menguntungkan. Padang Mahsyar ibu baru ingat nanti. Kalau saya yang mendengar cerewet Ustadz Batak jelek itu ya. Mungkin menguntungkan di akhirat gitu. Iya. Pondok Indah itu bu. 30 tahun khotib nggak pernah kasih makan. Begitu saya khotib pertama saya bilang. Di sini khotib nggak kasih makan. Enggak Ustadz. Uang berapa miliar setahun dapat saya bilang. Tolong siapkan makan saya. Bok masukkan ke mobil. Kami ini tamu saya bilang. Kami ini menyampaikan Islam. Siapkan makanan. Siap Ustadz. Sejak itulah sekarang Pondok Indah. Khotib dengan imam diberikan nasi bok simpang raya. Memangnya nggak ada Ustadz berapa ribu Ustadz keluar masuk masjid itu. Karena apa? Pakai
Nggak berani ngomong yang hak itu hak, yang batil itu batil. Benar Bu, pakai kita, ustadz kita. Nggak berani ngomong dan nggak berani nengor jamaah. Kalau saya jenderalnya saya tegur Bu. Jenderal angkat HP saya ceramah, maaf ya Pak, nggak boleh. Ceramah saya lebih penting daripada pidato presiden. Pidato presiden yang nulis manusia, yang saya bahas ini Quran. Diam jenderalnya. Tapi model saya nggak disenangi di Pulau Jawa Bu. Yang disenangi saya di Medan, di Pekanbaru, di Palembang, di Makassar, Mamuju, Majene, Parotare. Kecuali di sini 8 orang nggak senang gitu. Bu Ayu aja yang suka, yang lain nggak. Bu, mulai bulan depan saya tes, masuk nggak ilmu yang saya sampaikan ini? Mulai bulan depan. Saya cek berapa menu yang masuk mulai bulan depan. Ya tesnya begitu Bu. Kalau ilmu kita masuk kanan keluar kiri berarti percuma kita ngaji. Sepakat ya Bunda? Bunda punya uang ada lebih, beli telur aja setengah kilo, 10 bawa besok kemari. Oh uang nggak ada Pak, beli kerupuk Ibu, 20 biji kerupuk cuma 20.000 bawa kemari, pakai kerupuk kita makan. Rame kan makan pakai kerupuk. Oh Ibu cuma ada uang, ada kecap, bawa kecap, saya makan pakai kecap bulan depan. Hebat kan kebersamaan itu, indahnya kebersamaan itu. Cuma tidak selalu dibangun. Makanya saya negor ustad berani negor jamaah itu. Ulah cicing wae atau kadieu kaditu. Sepakat? Makanya ustad banyak meninggal mah, kena jantung. Kenapa? Terlambat makan gak berani minta. Saya asal pulang dari Bandung kena mah. Jam 11 malam habis tabligh akbar gak kasih makan. Sekarang asal ke Bandung saya telepon dulu. Pak mohon maaf ada makanan gak? Di mana beli Bu? Tengah gunung. Cianjur, Sukabumi, tengah gunung. Makanan apa Abdi? Di tengah kebun teh. Kadieu, kaditu. Yang kasih rengginang. Mules atuh Abdi. Iya rengginang Bu. Ustaz lain gak negor masalahnya. Kenapa ya gak berani ya? Saya bingung lihat orang Islam di Indonesia ini. Kenapa gak berani ngomong? Kenapa menurut Ibu kenapa? Karena itu hak tamu Bu. Bukan umatku orang tidak memuliakan tamu. Itu hadis lah gitu. Ibu dicela loh Bu. Bu dengar saya Bu. Ibu jangan mengkerut ya Bu. Mohon maaf. Saya tegur habis-habisan ini di Jakarta. Karena banyak pengajian orang kaya gak kasih makan. Saya tegur langsung. Bu, bukan umatku orang yang tidak memuliakan tamunya. Itu hadis. Alhamdulillah saya keluar dari rahim seorang ibu yang pemurah. Ibu saya itu kalau ada tamu Masya Allah Bu. Apapun dikeluarin, apapun dibagi. Beruntung saya keluar dari rahim seorang ibu yang peduli. Pada ibu saya Batak asli loh seterus. Kalau ada ustadz datang berebut dia ngasih makan. Alhamdulillah Bu. Wallahi jangan orang manusia seperti ibu saya pemurahnya. Terutama sama-sama tamu. Beruntung beliau punya mertua yang sangat baik. Beruntung dia punya mertua baik. Udah capek saya ngomel ya Bu.